agar kita ini mudah membersihkan hati, resepnya lagi-lagi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ibaratnya operasi loh ya. Kita ingin memangkas, menghilangkan dengki di hati kita. Dengki di hati kita. Kalau anda obrolin tetangga yang kaya, dengki semakin kuat. Dapat duit dari mana itu? Modalnya dari mana? Tahu enggak? Itu lebih sini kayak apa? Kalau anda obrolin semakin kuat dengki. Tapi kalau anda pangkas dengan panjatan doa, akan minggir tuh dengki. Tetangga kaya, bisnisnya lancar, anda hantem setiap malam, ya Allah, tetanggaku itu rizkinya lancar banget, kaya ya Allah, jangan sampai dia tidak kaya di akhirat ya Allah. Jadikan di saat mereka rizkinya banyak semakin bahagia ya Allah, padahal hatinya lagi dengki dia. Ya Allah, semoga rizkinya tambah banyak, halal, jauhkan dari yang haram, dekatkan pada habaib dan ulama agar semakin besar keberkahannya ya Allah, rizkinya semakin banyak. Wong kita ngiri, harus berani begitu. Sudah coba para kekasih Allah, disebutkan kisah-kisah pembersih hati. Kalau saya memaksakan diri saya punya cara untuk bisa melakukan sholat setiap malam 100 rakaat. Saya bisa paksa 100 rakaat. Dalam semalam saya bisa memulai, kata para kekasih Allah. Tapi di saat saya harus membersihkan hati model begini ini 20 tahun saya baru bisa selesai. 20 tahun. Karena paling berat ini paling penting. Kalau sholat gampang saja. Sumpah aja yang paling pelit, apalagi sumpah. Demi Allah, kalau malam ini saya tidak sholat 100 rakaat, saya besok nyumbang 100 juta. Sholat 100 rakaat langsung. Mana sudah nazar. Gampang kalau bikin sholat malam ini. Tapi membersihkan hati nggak gampang. Ada yang perlu 20 tahun, ada yang perlu 10 tahun. Ada yang karena begitu dimudahkan oleh Allah, malam ini pun bisa. Semoga kita. Nah, kita membersihkan hati ini penting sekali. Bagaimana caranya? Tadi doain orang dia kurang ajar. Saya lagi ngiri dengan dia, gimana doain rezekinya tambah banyak. Aduh, susah. Dia jahat sama saya, gimana saya doain kebaikan? Susah. Maka ada resep dari Nabi. Kalau anda dengar resep ini, ada seperti obat bius. Doain tadi itu seperti orang operasi. Operasi penyakit paling berat. Operasi langsung dibedah, diambil, ya nggak mungkin. Harus pakai obat bius. Saya kasih obat biusnya dan nanti diambil, ditelan. Anda telan obat bius ini. Hadis sahih Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhil muslimi ala dhahiril ghaibi ila wa qala al malaku wa laka bimithrin. Tidak ada seorang mukmin. Tidak ada seorang muslim mendoakan saudaranya di saat saudaranya tidak ada di hadapannya. Makna tidak ada di hadapannya adalah tidak ada di hadapan hatinya, bermusuhan. Kalau kita doakan orang yang tidak ada di hadapan kita, kalau kita lagi musuhan dengan kita mendoakan dia, malaikat mengatakan walaka bimithlin, kamu dapat duluan. Apa kata ulama? Doa yang paling mudah dikabul oleh Allah, nggak usah nunggu umrah pergi ke multazam, kelamaan. Apalagi minta doa kepada Habib Fulan, Ustadz Fulan, susah ketemu kan begitu. Habibnya masyhur, sibuk dengan ngajarnya, kita mau minta doa, kelamaan. Ustadznya juga sibuk, ketemu susah. Ternyata ada resep doa agar cepat dikabul. Apa itu doanya? Dengan cara mendoakan orang yang kurang ajar kepada kita, maka malaikat mengatakan walaka bimithlin, kau dapat duluan. Sehingga dikatakan itu menjadikan sebab doa kita dikabul. Jadi kalau anda punya hajat besar, mau doa dikabul, modal apa anda? Modal khusyuk? Nggak khusyuk amat. Modalnya sederhana. Siapa orang kurang ajar sama saya? Awas ya nanti malam. Oke, malam, ya Allah, sholat 2 rakaat. Ya Allah, itu orang kurang ajar banget sama saya, ya Allah. Dia pinjam duit nggak balik-balik, ya Allah. Sudah begitu kelihatan beli motor baru, ya Allah. Ketemu saya nggak nyapa, ya Allah. Ya Allah, tambahkan rezekinya, ya Allah. Berarti kita punya kurang duit tadi itu. Ya Allah, tambahkan rezekinya, ya Allah. Pas malaikat menjawab walaka bimithlin. Dan ini saya amalkan. Kadang-kadang nunggu siapa ini yang ganggu kita ini untuk modal doa kepada Allah ini. Nggak ada yang ganggu, jadi bingung kita doanya nggak khusyuk. Kalau anda ganggu saya, besok saya doa. Nggak ada yang ganggu, jadi bingung kita nggak khusyuk. Kita khusyuk, gimana khusyuk?
Kita kurang khusyuk. Tapi saat diganggu sama orang lumayan. Orang ganggu saya ini modal ngadep kepada Allah besok nanti malam nih. Lumayan. Dikabul oleh Allah. Janji Nabi tidak pernah bohong. Jadi kalau kita diganggu orang, kesempatan untuk ngadu kepada Allah. Doa yang banyak. Termasuk doa husnul khotimah, doa ya Allah. Itu orang kurang ajar banget ya Allah, mengambil hak saya. Ya Allah, itu saudaraku ngerebut waris saya ya Allah. Tapi dia adalah anak ibuku, anak ayahku, umat kekasih Nabi Muhammad. Dia mengambil hakku. Aku mohon ya Allah, berikan kesadaran, tambahkan rezekinya sehingga dia tidak mengambil milik saudara kita. Ampuni dia ya Allah. Aku rela ya Allah. Bersih hati kita. Pelan-pelan bersih hati kita. Kalau sudah bersih hati begitu, yaitu waliullah. Wali itu bukan hanya bukan berjubah, bukan jaminan berjubah. Wali siapa? Saya bisa pakai cuy mama, tapi orang wali kekasih Allah yang menghadap kepada Allah dengan qalbun salim, hatinya bersih dari dendam. Nah, untuk dari benci, dari dengki bersih. Caranya ya tadi, doakan. Kalau kita doakan, langsung dapat duluan. Sudah masuk batiusnya? Sudah mulai bisa pun doain tuh, cari pulang, cari orang kurang ajar. Mulai bisa ya. Anda mau doa jerit-jerit gak dikabul karena apa? Doa Anda banyak macam, banyak sebab tidak diterima. Ya mungkin kurang khusyuk, ada mungkin halal kurang dan kurang halal dan sebagainya. Tapi ini doa begini langsung dikabul. Ya Allah, kurang ajar banget orang ya Allah. Ya Allah, lapangkan rezekinya. Bisa insya Allah. Bisa ya. Kurang nancep obat biusnya ini. Karena terlalu kuat kayaknya kita ini. Dengan kekotoran hati kita ini. Baik, saya tambah lagi obat bius yang terakhir. Kalau belum bisa, nanti di padang mahsyar, Anda bayangkan yang Anda sering baca maulid, Anda bicara tentang syafaat Rasulullah. Allah, indahnya kalau orang mendapat syafaat Rasulullah. Nanti ada di padang mahsyar, Allah menyeru dalam hadis qudsi, Allah menyeru ainal mutahabuna bi jalali. Di padang mahsyar, siapa yang hidup di dunia dengan cinta, enggak ngedengki, enggak ngebenci. Kalau benci ya, tapi dibalas dengan kebaikan. Makanya kita ini ya jangan GR amat kalau mendapatkan kebaikan dari seorang alim, seorang ustadz. Bisa jadi ustadz itu memberi kita hadiah karena dia menata hatinya, karena kita kurang ajar kepada dia, bukan karena sayang dia. Ini kita bikin nek ini. Ustadz itu, aduh ya Allah, ini kok kurang ajar banget santri ini, Allah. Hadiah, masih biar dia nggak marah. Jangan GR, wah baik sama saya. Kita sadar dong, koreksi, jangan-jangan gara-gara kekurangan ajaran saya ini sehingga dia ngasih hadiah kepada saya. Sebab para kekasih Allah itu unik, dibenci ngasih, disayang ngasih. Begitu. Nah, terakhir obat biusnya. Setelah itu dipanggil dan hakikat ainal mutahabuna bi jalali, siapa yang hidup di dunia dengan cinta. Itu waktu kita baca hadis ini disebutkan apa? Pensyarah hadis. Kemudian orang pada berkumpul dengar panggilan itu. Dulu itu membayangin gimana kok bisa dengar nih kayak ya Allah, kan maha kuasa Allah. Cuman sekarang kebayang kalau lagi umroh itu kadang-kadang ada pakai alat sendiri tuh umroh. Jadi rombongannya dengar sendiri, ada kan? Rombongannya kumpul gini dengan kumpul. Jadi rombongannya pakai baju merah, baju kuning, kumpul sini. Biarpun bertebaran bisa kumpul. Dipanggil, halo, kumpul sini, arah sini. Nanti juga begitu di padang mahsyar, yang di hatinya ada cinta, nggak ada benci dengki kepada umat Nabi Muhammad. Mencoba untuk memerangi kebencian dengki kepada umat Nabi Muhammad, maka tiba-tiba mendengar suara itu. Lalu berkumpul. Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli, yang katanya padang mahsyar panas. Ribuan tahun orang melewati padang mahsyar, ternyata orang yang hidupnya di dunia dengan cinta mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang katanya panas tidak lagi. Kemudian apa? Digiring bersama siapa? Imami ahlil mahabbati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu apa? Diperintahkan untuk menyeberang padang mahsyar menuju surga, digambarkan seperti kilat. Maka itu yang sering kita bersama bendera Nabi Muhammad tuh kayak apa sih jalannya ke surga? Kayak kilat. Kemudian di saat itu juga Allah memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya yang pernah dizalimi di dunia untuk membuat perhitungan. Minta perhitungan. Minta balas. Ada enggak di dunia? Karena Anda pernah dengar enggak ada orang begitu dendamnya sampai mengatakan, demi Allah, aku
aku tidak rela, akan aku tuntut nanti di akhirat. Waduh, serem banget orang itu. Jangan jadikan menantu dia. Wahai itu orang tuh, mau dibawa ke akhirat, nggak ngerti akhirat kayak apa. Nah, ngebayangin, kita hanya ngebayangin saja agar kita itu terpacu untuk memaafkan orang. Di akhirat kebayangin, ini orang yang tanpa benci dengki sudah meluncur ke surga, wus, kelat kayak kilat. Ini yang punya marah, punya dendam tadi, diizinkan. Dendamnya sebabnya orang kok. Diizinkan menuntut. Saya menuntut, mana kau zalim ke saya, sini, diizinkan. Sampai ayam jago yang pernah zalim kepada ayam jago yang lain dibangkitkan untuk menuntut. Kita pun juga diizinkan. Kita pun diizinkan untuk menuntut. Setelah itu apa selesai? Kita noleh. Sudah hilang rombongan Nabi. Ayo. Saya ngebayangin begini, wah kalau begitu mulai hari ini deh. Mulai hari ini selagi saya masih hidup nih, kalau ada orang berbuat salah zalim kepada pribadi saya maafkan deh, sudah selesai. Biar saya nggak usah ketinggalan nanti akhir. Siapapun sudah, apapun yang berbuat zalim pada saya berusaha untuk maafkan, biarpun kadang masih berat. Tapi berusaha harus begitu. Sudah. Ikrar. Yang ngambil duit, yang mencaci, yang mengolok, yang menfitnah, yang menggunjing, ya Allah, semoga Allah ampuni dia. Ini saya tidak mau nuntut di akhirat daripada saya ketinggalan dari rombongan baginda Nabi Muhammad. Pertanyaannya, ibu, orang rombongan masuk surga ngebut kayak kilat, mau ditinggal? Enggak mau, benar. Makanya itu yang pinjam duit nggak balik-balik, doain bu ya, doain yang baik. Itu yang suka gunjing itu doain yang baik, sama semuanya. Itu sebetulnya yang kita perlukan saat ini. Bagaimana kita membiasakan dengan doa yang baik. Kayak marah, orang Arab itu kalau ngajari marah tuh baik, cuman kadang-kadang marahan doa itu jadi kayak pisuan. Tahu pisuan? Bahasa Jawa itu misuh. Jadi aslinya doa, misalnya marah Allah yahdik, itu kan sebenarnya doain, itu sebenarnya ngajari baik. Kita kalau marah binatang disebut. Coba orang Arab kalau marah Allah yahdik. Makanya ibu bapak kalau ketemu orang Arab jangan bilang Allah yahdik, kurang ajar nanti. Allah yahdik. Allah yarhamwalidaik. Jadi Allah yarhamwalidaik, doain semoga Allah ngasih sayang orang tuamu. Jadi kita ingin membiasakan lesan kita lesan yang baik. Tapi kalau sudah lesannya jelek, lihat komentar YouTube jelek, Facebook jelek, ini jelek, semua komentar jelek, seolah dia doa yang baik. Kan bahaya orang kayak begitu. Jadi biasakan doa yang baik. Anak, coba ada ibu suka ngutuk anaknya. Anak udah celaka kok neraka. Sudah nggak boleh. Anaknya jatuh, mau pinter, anak ahli surga, anak soleh, ya Allah. Jadi biasakan doa yang baik. Makanya ayo mulai hari ini pastikan Anda tidak mendoakan yang jelek. Siap? Biarpun orangnya kurang ajar banget, nget. Pol. Siap dak? Kesempatan untuk doa dong. Ini kurang ajar banget, berarti doanya juga cepat dikabul. Wong dia serem banget kurang ajarnya. Ya Allah, dia kurang ajar banget. Maka mohon ya Allah, kabulkan dengan cepat ya Allah. Rizki yang banyak ya untuk dia ya Allah. Untuk dia nggak usah egois. Bahkan bu, pak, kalau pengen doain anak yang sangat kita cintai, ntar dulu paling akhir. Kita doain anak, hati kita masih kotor, benci sama umat Nabi, yang nggak dikabul dong. Anak kita paling terakhir, itu orang paling kurang ajar nomor 1, 2, 3, 4, 5. Baru anak kita ya Allah. Dikabul, kenapa? Kita sudah mendoakan anak kita setelah kita bersihkan hati kita dari benci.